Selamatkanlah anak-anak cucu kami, yaitu generasi kami, dari segala fitnah zahir maupun batin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama laporan PLT Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Bapak Ilham Tauda, disilakan. Budaya salam kebajikan. Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan selamat datang Bupati Maluku Tengah yang akan disampaikan oleh Asisten 3 Sekda Kabupaten Maluku Tengah, Bapak M. Bahrun Kalau SH, disilahkan. Bapak Gubernur Maluku, tamu undangan dan hadirinnya kita hormati. Di kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan salam dan penuh maaf dari datang kepada Bapak Gubernur Maluku beserta Ibu Widya Pratiwi Murad dan rombongan di Kabupaten Maluku Tengah. Saya optimis produksi beras dan produk-produk unggulan pertanian lainnya agar terus dapat ditumbuh kembangkan. Harapan kami pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Maluku Tengah, semoga ke depannya sektor pertanian di Kabupaten Maluku Tengah akan semakin mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Maluku sebagai upaya bersama mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi atas nama masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah, saya mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia atas perhatian dan berbagai dukungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam upaya peningkatan produksi, khususnya padi di Kabupaten Maluku Tengah demi mendukung ketahanan pangan nasional. Akhirnya, kepada Bapak Gubernur Maluku, kiranya berkenan memberikan arahan bagi kita semua dalam kesempatan yang penting dan berharga ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa menuntun dan meridai kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Bupati Maluku Tengah, Tua Sikalabua, Sarjana Hukum. Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan Gubernur Maluku, Bapak Murad Ismail, dengan hormat disilakan. Hadirin dan undangan yang saya tidak bisa sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Mengawali sambutan ini, marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menghadiri acara panen raya padi dan pencadangan indeks pertanian atau IP 400 di Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan kepada bahwa ibu sekalian. Yang pertama, atas nama pemerintah Provinsi Maluku, saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para kelompok tani dan penyuluh yang telah bekerja keras dalam meningkatkan produktivitas padi guna menanggulangi ketergantungan pasokan beras dari luar Maluku. Kedua, Dinas Pertanian Provinsi Maluku terus melakukan pendampingan terhadap kelompok tani binaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para petani. Ketiga, dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah
maka Provinsi Maluku telah menyiapkan sejumlah program strategis, antara lain peningkatan indeks pertanian atau IP 400, integrasi pertanian melalui program Maluku Integration Farming atau MI Farming, yakni kolaborasi peternakan dengan pertanian, pangan, perkebunan, dan hortikultural. Selanjutnya, mengoptimalkan peran Komando Strategi Pembangunan Pertanian atau Kostra Tani di wilayah, daerah, dan kecamatan. Selanjutnya, peningkatan realisasi kredit usaha rakyat bagi petani, cakupan asuransi usaha tani, padi, dan usaha ternak sapi, serta mendorong pembentukan koperasi petani. Dan yang keempat, harapan saya, semoga kawasan Seram Utara dapat menjadi salah satu sentra produksi beras yang potensial di wilayah Provinsi Maluku. Pada kesempatan yang berbahagia ini, akhirnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu meridhoi kita dalam tugas dan pengabdian bagi bangsa, negara, dan Provinsi Maluku yang sama-sama kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selesai. Kita tiba pada acara dialog, dan dialog ini akan dipandu oleh PLT Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Gub dan Ibu, hadirin sekalian yang kami hormati, dalam rangkaian panen raya ini juga dilakukan dialog. Karena itu pada kesempatan ini kami mempersilakan 3 orang dari khususnya Bapak Ibu hadirin yang hadir di sini, dari kelompok tani, penyuluh, atau juga dari masyarakat. Kami persilakan yang pertama untuk menyampaikan silakan Bapak. Kami persilakan yang pertama Bapak Ibu dari kelompok tani. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komaruzzaman selaku Kapoktan untuk Negeri YAC. Yang terhormat kepada Bapak Gubernur serta Ibu Gubernur Provinsi Maluku, yang saya hormati kepada Bapak Bupati Maluku Tengah yang mewakili, dan yang saya hormati semua hadirin undangan yang tidak bisa kami sebutkan nama satu persatu. Terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu Gubernur di tengah-tengah kami sebagai masyarakat petani Seram Utara Timur Kopi. Dan kami merasa baru kali ini selama kami hidup di Teramigasi, kedatangan Bapak yang mulia Gubernur Provinsi Maluku. Dan mudah-mudahan kedatangan Bapak dan Ibu ini merupakan kedatangan yang pertama kali. Dan kami harapkan sering datang ke sini. Dan saya terima kasih atas nama masyarakat petani Seram Utara Timur Kopi, bahwa atas dukungan dan bantuan yang begitu banyak, maaf grogi, begitu banyak diberikan kepada masyarakat tani. Dan mudahan semua bantuan menjadi berkah untuk Bapak dan Ibu, khususnya berkah untuk semua para petani.
Boleh minta Pak? Dan kami alhamdulillah enggak. Dan kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mic-nya ya bikin grogi. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan suatu luar biasa. Karena daerah kami ini khususnya Desa Wai Asih telah diberikan kepercayaan untuk melaksanakan program IP 400 yang biasanya 1 tahun menanam 2 kali, maka kita dipercepat menanam 4 kali 1 tahun agar supaya kita tidak mendatangkan beras dari luar lagi, kalau bisa kita menjual keluar lagi. Amin. Ini akhirnya minta ini. Berterima kasih kepada mana tulisannya? Terima kasih kepada Badan Litbang yang telah mempercaya kami sebagai Kapotan untuk mengembangkan yaitu padi biovertifikasi IR Nutrijing yang manfaatnya untuk membantu yaitu padi Super Genja. Itu untuk menunjang kegiatan IP 400. Jadi tanam 1 tahun 4 kali ini kerja ekstra Bapak. Minta ini. Jadi ini sangat penting, perlu diperhatikan kepada semuanya. Akan tetapi kami masih banyak dukungan dan kekurangan. Mulai wes. Jadi kami minta yaitu untuk memperlancar kegiatan program IP 400 yang kita canangkan nanti diperluas menjadi 1.225 hektar. Maaf grogi. Pertama, kita perlu perbaikan jaringan irigasi, perbaikan jalan usaha tani. Pupuk harus diperlancar. Membantu kami untuk mempermudah dalam proses pendapatan kur. Tadi sudah ada Bapak yang berduit di sana. Jadi saya cerita sedikit singkat saja karena waktu dibatasi sekali. Mengenai program IP 400, kami masyarakat sampai bilang ke saya, Pak Komar, bagaimana kita menanam padi 1 tahun 3 kali saja sudah meher-meher. Apalagi ini ada Pak Gub datang, akan saya sampaikan. Untuk itu kami minta dukungan Alsintan yang cukup. Kalau kita melaksanakan program IP 400 pakai hand traktor, maka kita terlambat untuk mencapai program IP 400. Hand traktor yang rodanya 4 itu harus ada minimal 4. Kedua, untuk mempercepat kita dalam waktu panen, maka kita harus tidak lagi manual, itu sudah jadul. Kita harus dibantu kombin, minimal itu 5 lah. Kombin untuk mempercepat panen. Tidak kalah pentingnya, kami yang di lapangan ini sangat paham mengenai pengendalian hama. Kita semua petani cuman mengandalkan yaitu insektisida. Dari situ bertahun-tahun akan menyebabkan resistensi hama, peningkatan populasi hama. Sehingga kami sudah memikirkan secara inovasi bahwa kami ingin didorong dan didukung dan dibantu untuk membasmi hama dengan cara alami. Jadi di sini epidemisnya adalah penggerek batang. Kata bapak aku yang di sana, penggerek batang. Penggerek batang ini sudah hampir nggak bisa ditangani dengan insektisida. Tetapi kami ada inovasi baru, harus pengendalian yaitu dengan cara alami. Kami minta live strike. Anek sing paham ora live strike? Live strike atau lampu penangkap hama, perangkap hama. Itu sangat penting dan sangat ramah. Di samping itu, ada sebagian sawah masyarakat kami
itu sudah dimakan Sungai Samal. Itu kurang lebihnya 5 hektar, dan 5 tahun kemudian kemungkinan itu arahnya ke jaringan sekunder. Karena kemarin sudah saya cek dengan Poktan, ini titipan untuk seluruh masyarakat Seram Utara Timur Kobi. Titipan ini Pak, kalau bisa cepat daerah kami dimekarkan. Bagaimana? Setuju? Dimekarkan, karena kami semua masyarakat kemarin memilih Bapak Murad sebagai Gubernur Maluku, maka itu ada yang mengimin-imini. Mudah-mudahan ini jadi perhatian dan jawaban yang pasti. Amin ya rabbal alamin. Semoga berkah untuk dan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawabnya satu-satu ya. Tapi pertanyaannya banyak. Jalan. Tahun ini kita akan tambah. Ada orang balai yang saya bawa dan siap melaksanakan permintaan Pak Komaruzaman. Komaruzaman itu dulu waktu saya Kapolda di Maluku, saya punya Karo SDM. Memang kepalanya botak. Coba kau buka topi, botak gak? Memang Komaruzaman itu ciri khas dengan botak. Jalan udah pasti. Yang jalan apa tadi? Irigasi dan Nusa Tani di desa Nusa Tani ya, itu baru kerja 200 meter. Nanti kita usahakan, pokoknya tahun ini ada orang balai yang saya bawa, pasti kita lanjutkan. Ini pertanyaan jalan ini di Tani ini memang sering. Kemarin saya di Seram Barat itu juga ini minta. Dan kebetulan begitu diminta SMI-nya turun, langsung jalan berapa puluh kilo itu kita bangun. Kamu minta terlambat sih. Kalau kau minta kemarin, tahun kemarin udah jalan ini. Ya yang salah siapa? Mungkin saya atau bapak-bapak sekalian. Yang kedua saya mau jawab dulu tentang mekar. Ini ada wakil ketua DPRD. Ini sebenarnya sudah lama. Seram Utara ini harus dimekarkan. Permasalahannya satu aja, karena kecamatannya masih kurang 1. Nanti kita tambah kecamatan 1 dan Mekar. Tadi sebelum ke sini saya sudah bicara dengan wakil ketua DPR yang dulu menyusun untuk mekarnya Seram Utara. Ini saya bawa tim unit kecil lengkap, walaupun tidak terlalu besar, tapi semua pertanyaan-pertanyaan yang ini sama Pak Komaruzaman. Ini adalah saya mewakili seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, maka wajib saya sampaikan bahwa permintaan dari fasilitasi untuk pindah di bawah. Karena memang tidak ada gurunya Pak, sehingga 2 tahun sama sekali tidak mengenyam pendidikan. Luar biasa mirisnya Pak. Sehingga mohon bantuan serius dari Bapak Gubernur beserta Bapak DPRD Provinsi Maluku, juga Dinas Pendidikan baik kabupaten maupun provinsi. Masih soal pendidikan Pak, ini juga permintaan sekiranya ada alokasi khusus untuk mereka diangkat sebagai guru kontrak ataupun P3K daerah, sehingga sedikit kesejahteraan yang bisa diterima oleh Bapak Ibu guru honorer. Yang berikut ada Pak keluhan dari SD Negeri 17 Samalka atau YAC, akibat gempa kemarin 4 lokal ruang belajar anak-anak retak parah, sekarang sudah miring. Sehingga beliau menitipkan kepada saya untuk disampaikan sekiranya ada bantuan untuk pembangunan 4 lokal gedung belajar. Barusan saya dikasih lihat dokumentasinya, itu sangat mengkhawatirkan pada saat proses belajar mengajar, kemudian terjadi gempa kecil atau rontok bisa membahayakan anak-anak. Yang berikut Pak, ini dari pihak kesehatan.
Yang pertama, dari Puskesmas Pasahari B, kalau Bapak tadi mohon maaf, masuk ke wilayah sini itu ketemu satu puskesmas, itu masih kosong Pak. Ibarat rumah belum punya jendela, karena tidak ada pagar, sehingga perlu kenyamanan dan keamanan untuk mereka. Itu yang pertama. Kemudian untuk Puskesmas Morokai yang bertempat di Kobi Mukti Pak, saya sering melihat sendiri pada saat mereka ini statusnya sudah puskesmas perawatan, rawat inap 24 jam. Tapi mereka tidak punya ambulan yang memadai Pak. Kalau mereka mau rujuk pasien, selalu pinjam di Puskesmas Pasahari B. Kalau tidak, maka pakai mobil pribadi. Kan lucu Pak, sudah 24 jam rawat inap, sudah ada dokternya, tapi mau rujuk pinjam dulu mobilnya. Seperti itu. Sehingga mungkin bisa menjadi perhatian khusus. Mungkin cukup ya. Bentar Pak, masih ada titipan dari wilayah bencana yang kemarin. Ya, bencana dampak banjir Pak. Oh Mbak. Sudah ditangkap, ya. Sudah ditangkap. Oh siap. Ya, makasih ya. Siap Pak, terima kasih. Demikian yang bisa beta sampaikan. Mudah-mudahan yang beta sampaikan itu bentuk titipan dari semua yang dirasa penting sehingga bisa direalisasikan. Untuk saya hanya nitip, mudah-mudahan irigasinya bisa segera direalisasikan Pak. Kita juga pengen seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Memang perempuan itu rupiah banyak sekali keluhan. Tapi yang ibu bicara irigasi, tahun ini kita selesaikan. Kebetulan ada balai di belakang. Ya, habis ini irigasi dan jalan-jalan yang tadi ibu sebutkan, kita langsung ukur. Mudah-mudahan di tahun ini pun kita dapat itu dana apa? Hibah jalan yang akan diberikan oleh PUPera kepada Provinsi Maluku, kita selesaikan. Tadi udah jalan sama itu sudah ya. Masalah pendidikan. Masalah pendidikan itu sebenarnya kabupaten kota. Kabupaten SD SMP. Kalau SMA kita langsung ambil alih. Kalau ibu bicara SMA sekarang ada yang di sini merubuh, ini kadis pendidikan deh. Kalau dia nggak segera perbaiki, besok saya ganti dia Bu. Walaupun ini sudah raja saya. Tapi masalah sekolah SD dan SMP, insya Allah kita akan segera lihat. Kebetulan orang balai di belakang ini dan kita bantu dari Balai Cipta Karya. Di mana-mana saya kemarin di SPB, saya tanda tangan prasasti tentang SD dan SMP itu sampai 13 sekolah. Di Gorong, di Pulau Gorong, itu kita datang, kita bantu sekolah SD dan SMP itu ada sekitar 20. Ya, sebenarnya ini masalah SD dan SMP ini masalahnya kabupaten bos, bukan provinsi. Provinsi itu menelangi SMA. Namun ibu punya keluhan dan titipan-titipan semua menjadi perhatian bagi kita provinsi dan balai. Kebetulan masalah sekolah semua itu dari PUPera, Menteri PUPera itu sudah memberikan arahan kepada Kepala Balai Cipta Karya di Maluku untuk membantu semua sekolah-sekolah SD dan SMP yang ada di seluruh Maluku. Mudah-mudahan setelah ini nanti orang balai lihat dan kita segera selesaikan. Mungkin itu saja masalah kesehatan. Nah, puskesmas lagi. Puskesmas lagi masa urusan provinsi lagi. Itu urusan kabupaten, Bu. Ambulansnya apa segala macam. Karena provinsi itu punya APBD dan kabupaten juga punya APBD. Sedangkan provinsi punya APBD itu terbagi atas 11 kabupaten kota. Itu kita bagi rata. Jadi kalau cuma di kampung atau kecamatan ada sekolah-sekolah yang sebagian banyak ini, bayangin ada berapa kecamatan di Maluku ini yang harus kita selesaikan semua kan agak kedodoran kita.
180 kecamatan. 118 kecamatan. Itu padahal sudah dimasukin di anggaran kabupaten dan kota. Namun terima kasih Bu, ini masukan yang sangat bagus. Sebagai pemerintah Provinsi Maluku harus sering-sering turun ke daerah seperti sekarang ini untuk kita bisa tahu apa yang sebenarnya yang terjadi di kecamatan dan kabupaten yang kita datangi. Namun semua tadi ibu yang bicara itu semua udah kita. Untuk masalah jalan habis ini kita ukur, ya. Mudah-mudahan kita punya hibah jalan turun dari PUPera kita segera selesaikan. Habis ini saya akan berjalan kemana-mana lagi nih. Ya, mudah-mudahan ibu, saya minta semua ibu-ibu itu kan kalau punya doa kan luar biasa, dikabulkan, langsung tembus lagi 7 lapis. Ibu-ibu tolong berdoa. Berdoa kepada kita biar kita sehat, kita kuat. Berdoa semoga apa-apa yang didoain oleh ibu bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua selesai. Masuk ke dalam kerajaannya dan kekal selama-lamanya. Kira-kira begitu ya, Bu? Terjawab? Terjawab, Bu? Ya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Satu lagi ini ada permintaan dari Kadis Pariwisata untuk petani milenial, anak muda untuk menjadi petani, pengembangan argowisata, potensinya ada perkebunan kelapa sawit. Ada nggak di sini petani milenial? Ada petani milenial? Ya mudah-mudahan ini ditantang sama Kadis Pariwisata, mau nggak jadi petani kelapa sawit? Agro wisata kelapa sawit. Mau? Oh, nanti anak-anak muda. Nanti urusan dengan Kadis, mana Kadis Pariwisata berdiri? Nabi abis ini ketemu beliau. Ya. Izin Pak Gubernur, Bapak Ibu yang saya hormati, khusus untuk petani milenial, Bapak Ibu Kepala Desa tadi, sekarang kelihatannya anak-anak muda sudah mau menghindar, tidak mau lagi menjadi petani. Nah, kita harapkan supaya petani-petani milenial itu bisa tumbuh di desa-desa, karena tadi kita lihat ada potensi kelapa sawit, dan itu bisa menjadi agrowisata. Kemarin itu kelompok Gesers motor gede yang menelusuri wilayah SBT dan mereka lihat bahwa ini potensi yang luar biasa. Dan para pengendara motor gede itu banyak juga pengusaha-pengusaha yang ingin melakukan kegiatan di wilayah SBT. Terima kasih Pak Gub. Ada petani milenial habis ini ketemu dengan Kadis Pariwisata. Terima kasih Pak Gubernur. Dengan demikian dialog acara kita lanjutkan. Dari pemerintah Provinsi Maluku untuk di sektor pertanian, di sektor perkebunan, perluasan pala 100 hektar, rehabilitasi cengkeh 100 hektar, alat pengolahan sagu 1 unit yang akan diterima oleh perwakilan kelompok tani. Disilahkan. Bantuan benih padi genjah 15 kg akan diterima oleh perwakilan kelompok tani. Pupuk NPK 44 ton untuk 440 hektar kepada petani Y Asih. Perwakilan kami persilahkan. Bantuan ternak sapi 30 ekor dan penyematan jaket Maluku Integrated MI Farming akan diterima oleh Camat Seram Utara. Kobi.
penyematan jaket Komando Strategi Pembangunan Pertanian. Kepada perwakilan disilahkan. Untuk di bidang koperasi, 425 wirausaha pemuda di Kabupaten Maluku Tengah per orang 2 juta rupiah, total bantuan 850 juta rupiah yang akan diterima oleh perwakilan Ibu Mariati. Selanjutnya di bidang ketahanan pangan, paket bibit sayur yang akan diterima oleh Kepala Desa Y Asih. Bantuan sosial, bantuan 600 paket makanan anak yang terdiri atas biskuit Regal, biskuit Hatari, dan biskuit kelapa yang akan diterima oleh Ibu Hajah Tatik Nurlailiah. Di bidang ketenaga kerjaan dan transmigrasi, Gapoktan Desa Y Asih dan Gapoktan Desa Y Tonipa, 3 unit kultivator, 2 unit Alkon, dan 1 unit blower sprayer. Oleh perwakilan, kami 6 unit mesin Koko Fiber, 1 unit rumah produksi kokopit, 3 unit mesin kokopit diterima secara simbolis oleh Bapak Balto Ripasa. Di bidang kesejahteraan rakyat, bantuan rumah ibadah kepada Masjid An-Nur Kobisonta, Masjid Baitul Makmur, dan Gereja Immanuel Negeri Waimusa masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya BUMDes bersama Bina Usaha Kecamatan Seram Utara Timur Kobi sebesar 50 juta rupiah. Di bidang pendidikan, siswa kurang mampu atau beasiswa miskin kepada 6 orang akan diterima secara simbolis oleh 1 orang, dan siswa berprestasi untuk 6 orang akan diterima secara simbolis kartu Maluku Cerdas. Selanjutnya, dana KUR BRI 35 juta rupiah akan diterima oleh Bapak Arianto. Kemudian untuk pegadaian, penyerahan celengan emas dan tabungan emas senilai 1 juta rupiah akan diterima secara simbolis oleh Bapak Ahmad Taufik. Kemudian kredit usaha rakyat dari Bank Mandiri sebesar 20 juta rupiah yang akan diterima oleh Bapak Hafiz. Dan penyerahan pembiayaan permodalan nasional madani PNM Mekar sebesar 3 juta rupiah kepada nasabah Ketua Kelompok Nusa Ina Ibu Sarah. Disilakan, kami persilakan untuk menempatkan diri di tempat yang telah disediakan. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Gubernur Maluku, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Bapak Kepala BI, Kepala OJK, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Bapak yang mewakili Bupati Maluku Tengah, Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku untuk turut menyerahkan bantuan kepada perwakilan penerima.
terbang di pantai suatu karang. Nyong deng nona Masena batu nangan. Tanya bertanya pulang balik kamu tahu kata itu siapa. Nyong hati we Lade dong agar lala. Cek. Baik Bapak, panen raya padi. Untuk itu sesuai hitungan kita akan mulai. 3, 2, 1, panen dimulai. Polo teman di pantai sepatu karang. Nyong deng nona Masena batu nangan. Tanya bertanya pulang balik kamu tahu kata itu sampah. Nyong hati we Lade nona galala. Lah siapa mau larang ancaman sekarang. Batu di hadapan putar balik di belakang. Kasih tinggal bilang apa mau jadi akan sukar begini. Sama-sama suka cobalah dapat cari cilaka. Nah siapa mau larang ancaman sekarang. Batu di hadapan putar balik di belakang. Kasih tinggal dua apa mau jadi akan sukar begini. Sama-sama suka cobalah dapat cari cilaka. Polo terbang di pantai sepatu karang. Nyong deng nona Masena batu nangan. Tanya bertanya pulang balik kamu tahu kata itu siapa. Nyong hati we Lade nona galala. Lah siapa mau larang ancaman sekarang. Batu di hadapan putar balik di belakang. Kasih tinggal dua apa mau jadi akan sukar begini. Sama-sama suka cobalah dapat cari cilaka. Lah siapa mau larang ancaman sekarang. Batu di hadapan putar balik di belakang. Kasih tinggal dua apa mau jadi akan sukar begini. Sama-sama suka cobalah dapat cari cilaka. Sama-sama suka cobalah dapat cari cilaka. Sama-sama suka, sama-sama suka coba-coba dapat cari cilaka. Sama-sama suka, sama-sama suka coba-coba dapat cari cilaka. Sama-sama suka